Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai school phobia. Nah, dalam pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai pengertian school phobia, gejala school phobia, etiologi school phobia, tingkah laku school phobia, contoh kasus school phobia, dan juga prevensi school phobia. Nah, pada bagian yang pertama adalah pengertian dari school phobia itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan school phobia? Teman-teman, phobia berasal dari kata Yunani yaitu phobos, yang berarti takut. Nah, konsep takut dan cemas berkaitan erat. Takut merupakan perasaan cemas dan agitasi sebagai respon terhadap suatu ancaman. Gangguan phobia adalah rasa takut yang persisten terhadap objek atau situasi. Lalu, menurut Carney 2006 dalam Ampuni dan Andayani 2007, fobia sekolah sebagai penolakan terhadap sekolah apapun alasannya. Menurutnya, anak usia sekolah dapat disebut mengalami fobia sekolah jika yang pertama, anak sama sekali meninggalkan sekolah atau absen terus-menerus. Yang kedua, anak masuk sekolah tetapi kemudian meninggalkan sekolah sebelum jam sekolah usai. Yang ketiga, anak mengalami perilaku bermasalah yang berat setiap pagi menjelang pergi ke sekolah, misalnya mengamuk. Yang keempat adalah anak pergi ke sekolah dengan kecemasan yang luar biasa dan di sekolah berulang kali mengalami masalah, misalnya pusing, ke toilet, berkeringat dingin. Selanjutnya gejala fobia di sekolah atau school phobia. Nah, menurut Sumarti ada beberapa gejala yang dapat dijadikan kriteria anak mengalami fobia di sekolah, yaitu menolak untuk berangkat ke sekolah, mau datang ke sekolah tetapi tidak lama kemudian minta pulang, pergi ke sekolah dengan menangis, selalu menggandeng tangan orang tuanya atau pengasuhnya, atau menunjukkan sikap yang berlebihan seperti menjerit-jerit di kelas, agresif terhadap anak lainnya, dengan memukul, mencubit, menggigit, dan sebagainya, ataupun menunjukkan sikap-sikap melawan dan menentang gurunya, menunjukkan ekspresi atau raut wajah sedemikian rupa untuk meminta belas kasihan guru agar diizinkan pulang. Hal ini berlangsung selama periode tertentu, tidak masuk sekolah selama beberapa hari, keluhan fisik yang sering dijadikan alasan seperti sakit perut, sakit kepala, mual, muntah, diare, gatal-gatal, keringatan, gemetaran, atau keluhan lainnya. Anak berharap dengan mengemukakan alasan sakit, maka anak diperbolehkan tinggal di rumah, ataupun mengemukakan keluhan lain di luar fisik dengan tujuan tidak perlu berangkat ke sekolah. Materi selanjutnya yaitu etiologi school phobia. Sebuah penelitian yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 20,3% anak-anak berusia 3-5 tahun, 19,8% anak-anak berusia 6-11 tahun mengalami fobia sekolah, dan 10,9% berada pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi seorang anak mengalami school phobia, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kondisi fisik anak, intelijensi maupun urutan kelahiran. Sedangkan faktor eksternal penyebab terjadinya school phobia pada anak adalah lingkungan sekolah dan pola asuh orang tua. Pola asuh yang salah sangat berpengaruh besar terhadap terjadinya school phobia pada anak. Banyak orang tua yang memaksa anaknya untuk bisa dan mampu ketika anak-anak mulai pergi ke sekolah. Yang terjadi adalah anak usia prasekolah masih belum waktunya untuk mampu menjadi yang terhebat, melainkan yang harus mereka lakukan adalah bermain sambil belajar.
Adapun faktor penyebab school phobia lainnya yaitu faktor predisposisi dan presipitasi. Hal ini dipengaruhi oleh individu, keluarga dan lingkungan rumah, sekolah, dan kelompok atau grup. Yang pertama, individu. Hal ini dikarenakan individu sensitif terhadap stres dan juga rendahnya efikasi diri. Yang kedua, keluarga dan lingkungan rumah. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi fisik orang tua yang mungkin dalam keadaan sakit dan juga ada masalah pernikahan dan masalah keluarga lainnya, seperti kesulitan dalam masalah perekonomian, tekanan atau tuntutan dalam pekerjaan maupun masalah dalam hubungan sosial. Yang ketiga, sekolah. Hal ini dikarenakan anak mempunyai pengalaman yang tidak menyenangkan di sekolah, dalam hal ini bullying yang dilakukan oleh sekelompok murid maupun pengalaman tidak menyenangkan ketika di kelas bersama guru dan dikucilkan dari kelompok. Yang keempat, kelompok atau grup. Hal ini dikarenakan kurangnya dukungan dari orang tua maupun keluarga dalam menghadapi school phobia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tingkah laku fobia sekolah. Nah, seseorang yang mengalami fobia sekolah akan menunjukkan beberapa tingkah laku, di antaranya yang pertama, avoidance atau menghindar. Anak akan menghindar datang ke sekolah berhubungan dengan objek atau keadaan yang menyebabkan stres atau terpengaruh negatif. Anak akan mengalami gangguan cemas menyeluruh, gangguan panik dan depresi. Yang kedua, escape atau melarikan diri. Anak menghindari keadaan yang tidak menyenangkan, baik sosial atau situasi penilaian sekolah. Anak akan mengalami fobia sosial, cemas dan malu. Yang ketiga, attention atau perhatian. Anak akan membuat masalah untuk mendapatkan perhatian di luar sekolah, seperti gangguan sikap menentang dan ketidakpatuhan. Yang keempat, reward atau penghargaan. Anak akan mencari kesenangan di luar jam sekolah, misalnya berjalan-jalan dengan teman sekelompok. Gangguan sikap menentang, gangguan tingkah laku, penyalahgunaan zat atau obat terlarang. Nah, yang berikut contoh kasus. Contoh kasus yang kami ambil di SDIT Salsabila 2 Kelas Seman, Yogyakarta. Terdapat 2 ruang kelas untuk kelas 2, yaitu kelas 2 Al-Ghazali dan kelas 2 Al-Ghazali. Nah, kelas Al-Ghazali ini khusus untuk siswa yang belum begitu lancar dalam akademik, seperti membaca dan menulis. Kelas ini dimaksudkan agar siswa yang belum lancar membaca dan menulis tidak tertinggal dalam mengikuti pelajaran. Nah, terdapat seorang siswa yang mengalami fobia di sekolah SDIT Salsabila 2 Klesamen, Yogyakarta. Siswa tersebut berada di kelas 2 Al-Ghazali. Siswa tersebut sering terlambat masuk sekolah dan tidak masuk sekolah apabila ada kegiatan fisik seperti kunjungan lapangan, berenang, dan outbound. Berdasarkan informasi yang penulis terima bahwa SDIT Salsabila 2 Kelas Seman Yogyakarta merupakan sekolah yang menggunakan sistem full day school yang bagus, namun sebagian anak ada juga yang tidak merasa nyaman dengan sistem full day school tersebut. Nah, rasa tidak nyaman ini dapat menimbulkan kecemasan pada anak. Perlu adanya pendekatan dalam mengatasi fobia sekolah ini. Guru kelas melakukan pendekatan terhadap siswa. Jika siswa melakukan kesalahan, guru tidak selalu menyalahkan kesalahan tersebut terhadap siswa, agar siswa tidak selalu merasa disalahkan. Memberikan pemahaman terhadap siswa dengan menggunakan metode pembiasaan yang diharapkan siswa dapat mengikuti kegiatan di sekolah. Nah, berkaitan dengan fobia sekolah yang dialami oleh siswa tersebut, karena dampak dari fobia sekolah ini dapat mempengaruhi sosialisasi siswa di lingkungan sekolah maupun masyarakat dan dapat mempengaruhi akademiknya.
Baik, saya akan menjelaskan cara menangani anak yang mengalami skolophobia. Penanganan atau treatment pada anak-anak yang mengalami full sekolah harus ditujukan untuk mengembalikan mereka ke sekolah seawal mungkin. Nah, treatment yang efektif sebaiknya segera dilakukan untuk mencegah permasalahan yang akan ditimbulkan di kemudian hari. Nah, ada beberapa terapi. Yang pertama, terapi dengan pendekatan education support menunjukkan hasil yang efektif sebagai terapi perilaku untuk manajemen fobia sekolah. Terapi yang melibatkan sesi secara individu memasukkan latihan relaksasi untuk membantu anak ketika dia mendekati lingkungan sekolah atau ditanyai teman sebayanya. Yang berikut ada terapi kognitif untuk mengurangi kecemasan yang memunculkan berbagai pemikiran dan menyiapkan pernyataan coping. Yang berikut ada terapi school skills untuk mengembangkan kompetensi sosial dan interaksi dengan teman sebaya, dan desensitisasi, misalnya emosi emergent sensitisasi yang sistematis. Yang berikut ada intervensi yang melibatkan orang tua dan guru, merupakan faktor yang membantu untuk mencapai treatment yang efektif. Nah, inti dari penanganan fobia sekolah pada anak yang dapat dilakukan oleh orang tua adalah orang tua memberikan dukungan, penerimaan pada kondisi anak. Apa yang anak rasakan adalah nyata dan benar ia rasakan. Jika anak memiliki pemikiran yang salah atau keliru, orang tua dapat meluruskan tanpa menghakimi apapun ataupun menuduh ataupun memberikan respon negatif kepada anak. Berikan penerimaan atau support serta respon positif pada masalah anak. Terima kasih. Baik, demikian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Jika ada pertanyaan, kami mempersilahkan. Terima kasih.